Coronavirus vaccines may cause a reaction in people with cosmetic facial filler. Are now approved for emergency use, but there's an unusual side effect. But you only have to worry about it if you've had a certain cosmetic procedure. But there's a new warning to those with cosmetic facial fillers. Coronavirus vaccine trial are turning up with an unexpected side effect involving several trial participants who had cosmetic facial fillers. Specifically, facial swelling was seen in a small number of trial patients. Hai teman-teman, jadi hari ini saya dan Dr. Devina kita akan membahas mengenai artikel yang banyak beredar belakangan ini dan cukup membuat pasien kita panik ya. Iya benar, banyak banget yang nanya DM sampai Instagram dan WA juga mengenai news ini ya. Iya, jadi banyak pasien yang takut apa yang akan terjadi pada filler di wajah kalian setelah penyuntikan vaksin COVID-19. Apalagi ada beberapa berita yang mengatakan kalau bisa terjadi kebengkakan ya, jadi bengkak-bengkak, benjol-benjol di wajahnya pasca penyuntikan vaksin tersebut. Jadi kita harus klarifikasi nih Dr. Devina. Iya benar, jadi kita hari ini akan membahas tentang benar nggak sih penyebabnya tuh gara-gara si vaksin dok, ya. Dan apakah semua orang yang divaksin dan udah pernah filler pasti bengkak? Jadi benar nggak Dr. Devina? Jadi sebenarnya kalau kita baca ya dok, ternyata tuh prevalensinya sangat rendah sekali kejadian insidennya, yaitu 1 dibanding 5.000 kurang lebih ya. Dari 15.000 sekian kasus yang telah diteliti dan telah ditulis di dalam medical journal yang telah dipublis juga ya oleh ASDS, which is American Society of Dermatologic Surgery, pasien yang memiliki filler pada wajah dan diberikan vaksin COVID hanya 3 ya yang terjadi pembengkakan. Begitu, 3 dari 15.000 sekian, which is yang tadi Dr. Devina katakan 1 banding 5.000. Banding 5.000, which is not a big number. Jadi dari jurnal ini, yang Dr. Devina kan rajin baca jurnal nih, ditelitiin satu-satu. Gimana Dev tadi hasil finding kamu setelah baca jurnal ini? Ya jadi kemarin kan sempat baca tuh dari jurnalnya, karena kan banyak pasien juga yang nanya. Ternyata kejadian itu kan ada 3 pasien, di salah satu case-nya itu adalah lip filler swelling. Jadi swellingnya itu terjadinya 2 hari pasca dia filler dan pasca dia vaksin. Nah, jadi sebenarnya tuh belum jelas juga itu swellingnya karena si fillernya, karena kan abis injection di lip memang kan banyak pembuluh darah tuh, resiko swellingnya memang meningkat, atau karena vaksinnya swellingnya itu. Jadi rancu ya sebenarnya ya, karena pasien pasca lip filler pun tanpa vaksin bisa swelling normal ya selama 7 hari biasanya. Bener. Bisa sampai up to 7 days. Jadi that could be because of the filler or could of the vaccine, kita nggak tahu ya dalam kasus tersebut. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih? Why does it happen? Jadi sebenarnya mau vaksin jenis apapun sebenarnya sama sih dok. Dia kan merangsang sistem imun kita supaya punya kekebalan. Nah ternyata dengan perangsangan sistem imun ini, filler itu kan bagaimanapun adalah benda asing, walaupun pada akhirnya akan diserap oleh tubuh. Jadi sistem imun itu bereaksi dengan si fillernya ini. Walaupun nggak semua orang seperti itu, tapi ada yang hypersensitif terhadap sistem imunnya itu, jadi ada swelling. Iya tenang aja bro ya. Betul, ini reaksi imunologis ya. Reaksi imunologis ini bukan reaksi yang luar biasa, karena memang kalau orang divaksin seperti yang Dr. Devina katakan, kita harapkan tubuhnya memiliki reaksi imunologis. Sama halnya kalau teman-teman mungkin ada yang terkena flu, infeksi-infeksi tersebut, badannya itu akan melindungi diri kita sendiri dengan meningkatkan imunitas. Jadi ini juga berhubungan dengan beberapa kasus yang pernah dilaporkan sebelumnya, pasien yang memiliki filler, pas lagi demam, pas lagi flu, kok tiba-tiba ada bengkak-bengkak di area bekas di fillernya. Itu juga merupakan reaksi imunologis. Nah ini reaksi imunologisnya dicetuskan oleh COVID vaksin tersebut ya. Jadi sebenarnya nggak cuma COVID vaksin, kayak Dr. Kevin bilang, vaksin flu, vaksin MMR atau measles dan rubella itu semua juga bisa men-trigger dari swellingnya si filler ini. Nah, namun nggak perlu khawatir. That's a good information ya. Additional information yang teman-teman butuh perhatikan juga. Jadi bisa terjadi dari vaksin apapun itu. Cuman ini kan masanya masa COVID-19, masa pandemik. Jadi kan sekarang mungkin never before in history ya, yang orang-orang tuh banyak banget divaksin sekaligus dengan big population at the same time. Jadi mungkin kalau terjadi suatu keanehan itu menjadi satu fenomena ya Dr. Devina. Jadi kayak semua orang langsung heboh gitu.
Karena biasa kan kita nggak dijadwalin semuanya barengan kalau Ya. vaksin ya dok ya. Jadi kalau pasien, contohnya nih, ini terjadi kepada Anda setelah penyuntikan vaksin COVID-19, apapun itu mereknya ya, kita Iya. nggak bahas merek vaksinnya, what should you do? Jadi biasanya kalau swelling ini amit-amit kalau terjadi ke kalian itu akan kita berikan obat antihistamin dan juga low dose steroid untuk membantu meringankan swellingnya ini. Dan tidak perlu khawatir karena nanti dia akan resolve dengan sendirinya. Sebenarnya nggak perlu dikasih obat pun dia akan resolve dok. Cuman kadang kita panik ya khawatir masa dibiarin aja sih gitu. Jadi untuk menenangkan pasien, untuk mempercepat proses resolve-nya ini biasa kita memberikan obat tersebut. Yang seperti dilaporkan juga pada jurnal medis, 3 kasus tersebut yang dilaporkan semuanya itu tertangani dengan baik tanpa residual side effect. Jadi hilang 100%. Nah, parah-parahnya nih dok, kalau memang bener-bener nggak bisa hilang dengan pemberian oral steroid dan oral antihistamin tadi, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau filler yang sekarang ini paling aman yang kita kerjakan itu kan dengan hyaluronic acid ya dok ya. Kalau misalkan amit-amit banget sistem imun kita masih melawan terus, swellingnya tuh nggak hilang-hilang walaupun dengan pemberian obat ini, kita bisa mengencarkannya dengan hyaluronidase. Karena filler yang digunakan ini aman dan bisa di-resolve sendiri ke badan kita. Jadi kita bisa menggunakan enzim pelarutnya. Nah, oke, jadi hyaluronidase tadi adalah enzim pelarut filler yang terbuat dari bahan dasar hyaluronic acid. Lalu ada juga pasien yang nanya sama saya, dok kalau fillernya bukan hyaluronic acid itu bagaimana? Gimana? Coba mungkin dokter Kevin jelasin. Jadi memang belum ada studinya dan belum ada kasus juga yang dilaporkan yang terjadi pada filler-filler non HA. Seperti mungkin kalau zaman dulu ada yang mungkin pernah suntik filler silikon, atau sekarang ada yang namanya filler semi permanent filler seperti kalsium hidroksiapetit atau radies dan sebagainya. Belum ada pelaporannya. Bukan berarti tidak bisa terjadi dan tidak mungkin terjadi, tapi belum ada. Karena memang pada umumnya filler yang digunakan saat ini itu adalah filler hyaluronic acid. Tapi apabila terjadi, always kembali ke injektor teman-teman sekalian, ke dokter kalian. Keep an open communication. Most of the time kita bisa tangani dengan obat-obatan antiinflamasi ya. Oke, jadi mungkin untuk menjawab beberapa burning questions lagi yang banyak kita dapatkan adalah, should they be worried about getting COVID vaccine? No, kalian harus tetap dapat vaksin karena itu merupakan salah satu pencegahan utama apalagi di masa pandemi seperti ini ya dok. Kita aja nggak sabar ya mau vaksin ya? Iya. Karena akan dikasih sama pemerintah. Benar. Dok, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kita jangan filler dulu dong dok, vaksin dulu aja atau gimana? Menurut saya sih karena resikonya itu sangat kecil, yang dilaporkan secara medis itu sangat kecil, 1 dari 5.000 sekian pasien. Jadi gimana ya? Itu sebenarnya teman-teman bisa menjawab sendiri. Tapi kalau untuk saya pribadi, it will not stop me getting in the way of being handsome. That's true. Iya kan? Bener kan dokter Evina? Benar-benar. Bahkan ada pasienku yang sampai bilang, dok saya mendingan gak usah vaksin deh, saya filler aja gitu. Which is also wrong. Iya, tapi itu juga Also salah wrong. sebenarnya. Dapat vaksinnya wajib dan kalian bisa tetap melakukan filler. Walaupun ada kasus yang sangat kecil sekali, tapi itu bisa di-resolve dengan sempurna. Yang paling penting adalah keep an open communication with your medical provider. Jadi seandainya ada hal-hal tersebut atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, always come back to your doctor and we can always find the best solution for you. Oke, baik. Jadi sekian pembahasan kita hari ini mengenai COVID-19 vaksin dan efeknya terhadap hyaluronic acid filler. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa Tinggalin di kolom di bawah ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe serta turn on notification bell di atas. Thank you for watching. Bye!